Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini gue bakal ngebahas terkait partnership liquidation part 1 untuk TM12. Jadi nanti partnership liquidation ini bakal ada 2 TM, TM12 dan TM13. Nah, sebelum kita masuk ke akuntansinya, kita bakal perkenalan dulu karakteristik persekutuan. Persekutuan atau partnership itu mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama, ada limited life atau umurnya terbatas. Jadi kalau misalnya kan persekutuan itu terdiri dari beberapa beberapa orang yang memiliki kepemilikan dalam suatu persekutuan itu. Nah, kalau misalnya salah satu anggota itu mengundurkan diri atau meninggal, maka persekutuan itu bakal bubar. Terus yang kedua ada unlimited liability. Jadi masing-masing anggota persekutuan itu mempunyai tanggung jawab yang unlimited sampai ke harta pribadinya. Kayak misalnya gini nih, persekutuan itu mau bubar, terus abis itu ada utang yang belum dilunasi. Nah, kalau misalnya uangnya persekutuan itu juga nggak mampu buat ngelunasin utang itu, mau nggak mau harta pribadinya si anggota persekutuan bakal kepake untuk ngelunasin utang itu. Nah, makanya dia dikenal dengan unlimited liability. Tapi ada juga sekarang partnership yang limited partnership. Jadi anggota sekutunya itu bertanggung jawab sebesar kepemilikannya aja, kepemilikannya di persekutuan itu. Tapi di limited partnership itu mau nggak mau setidaknya ada satu anggota yang tetap memiliki unlimited liability atau tanggung jawabnya tidak terbatas. Terus karakteristik yang ketiga adalah co-ownership of partnership property. Jadi kalau misalnya sekutu atau anggota persekutuan itu naruh hartanya di persekutuan itu, ya berarti harta itu bakal jadi milik bersama. Terus selanjutnya yang keempat, mutual agency. Mutual agency itu jadi masing-masing sekutu itu mempunyai tanggung jawab yang sambung menyambung dengan anggota lain. Jadi kalau misalnya ada anggota A dan B gitu. Kalau misalnya B ini nggak mampu melunasi utangnya, ya udah A ikut bertanggung jawab untuk melunasi utangnya gitu. Terus participation in income. Jadi segala keuntungan bakal dibagikan kepada seluruh anggota sekutu berdasarkan kesepakatan. Terus yang terakhir ada non-taxable entity. Jadi kalau persekutuan ini dia itu tidak dikenai pajak. Pajak yang bakal dikenai itu adalah pajak perseorangannya aja atau personal tax. Terus abis itu, kalau misalnya kita mau membuat persekutuan, kita kan ada agreement atau partnership agreement. Nah, partnership agreement itu terdiri dari 4. Ada yang pertama ada besarnya investasi masing-masing sekutu, terus ada batas pengambilan modalnya, terus ketentuan mengenai pembagian keuntungannya ada di situ, terus yang terakhir ketentuan mengenai keluar masuknya anggota persekutuan. Maksudnya ini tuh kalau bisa aja, kalau misalnya ada anggota yang keluar atau meninggal, salah satu anggota yang keluar atau meninggal, itu partnership itu nggak bubar, itu bisa, tapi masih diteruskan oleh anggota yang lain, gitu. Itu bisa terjadi. Yang pertama, kita bakal partnership ini secara garis umum kita belajar pembentukannya gimana, pembagian labanya gimana, pembubarannya gimana, dan likuidasinya gimana. Yang pertama, pembentukan dulu nih, pembentukan. Pada tanggal 2 Januari 2019, Joko dan Budi bersepakat membentuk persekutuan Jodi Hardware untuk menggabungkan dua perusahaan perseorangan mereka masing-masing. Saat digabungkan kondisinya adalah sebagai berikut. Jadi di sini Joko dan Budi itu mau buat partnership namanya Jodi Hardware. Nah, terus hartanya Joko itu ini, hartanya Budi itu ini. Nah, menurut Joko hartanya itu nilainya tuh segini, tapi
kalau misalnya Budi, hartanya itu tuh menurut Budi segini, tapi berdasarkan nilai yang disepakati itu adalah current market value atau fair value-nya, itu segini. Jadi kalau misalnya nih Afdanya bagi Joko itu 3 juta, padahal current market value-nya itu sekarang 4 juta. Nah, nilai mana sih yang bakal dipakai buat jurnal? Nilai yang bakal dipakai di jurnal adalah nilai yang disepakati ini, gitu. Jadi nanti kita masing-masing bakal nulis, bisa dibagi, bisa jadi 2 atau digabung juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Misalnya kita pisah nih ya, mencatat setoran dari Joko. Nah, Joko itu pokoknya cash-nya 50 juta dari sini kan, karena nilai disepakatnya nggak ada, berarti pakai yang ini 50 juta. Terus AR pakai yang 18 juta yang ini. Terus supplies ada 1 juta sama 900.000. Kita pakai yang 900.000. Equipment 7 juta, langsung aja 7 juta. Terus Afda 4 juta. Pokoknya semua yang di jurnal di sini adalah pakai nilai yang disepakati. Akun payable itu 9 juta. Nah, terus sisanya bakal masuk ke Joko Capital. Cara nyari Joko Capital tinggal selisih antara debit dikurang selisih kredit gitu. Itu juga sama Budi, sama aja pokoknya tinggal dimasukin harta-hartanya si Budi berdasarkan nilai yang disepakati, terus selisih debit dan kreditnya ada masuk ke Joko Budi Capital. Budi Capital gitu. Nah, terus SOFP-nya gimana nih? SOFP-nya tinggal kita tambahin aja. Jadi boleh tadi jurnalnya itu digabung aja langsung, tapi ini kayak mau dijelasin aja gitu loh. Kayak cashnya ditambahin aja dari cash ini tambah ini. Pokoknya nilai-nilai SOFP yang ada di sini adalah total dari semua jurnal ini. Kayak AR totalnya ini sama ini gitu. Bedanya Joko sama Joko sama Budi ini kalau supplies-nya Joko itu ada supplies-nya Joko 900. Terus kalau misalnya Budi dia nggak punya supplies tapi dia punya inventory 4.500.000. Tinggal pokoknya semua yang ada di jurnal dimasukin aja ke dalam sini. Terus nanti kita jumlahin totalnya, total aset sama total liabilities plus equity. Di equity ini, liabilities and equity, kan ada account payable. Account payable tadi 9 juta tambah 8 juta. Terus capital kan biasanya kita cuma satu tuh, common stock atau capital. Common stock biasanya kalau misalnya perseroan. Kalau di sini dia Joko capital per masing-masing sekutu. Jadi sekutunya kan ada 2 nih, Joko Capital 62.900, terus Budi Capital itu 76 juta gitu. Nanti ditotalin juga hasilnya sama nih, balance 155.900.000 rupiah. Lanjut ya, udah kan ini? Udah. Terus ke pembagian laba. Nah, pembagian laba ini di PPT Pak RTH ada 2, ada yang dia untung dan dia ada yang rugi. Jadi secara konsep dia itu tetap sama nih. Gue jelasin yang untung aja deh. Misalnya saldo awal tahun itu yang Joko 62.900, terus Budi 76 juta. Dari mana sih saldo ini? Jadi bersinggungan sama yang tadi pembentukan. Tadi kan si apa namanya? Mana tadi ya? Oh, si Joko Capital itu 62.900. Terus si Budi Capital 76 juta. Nah, berarti dia kan saldo 2 Januari 2019. Berarti kita masukin ke sini saldo modal awal tahun 62.900 sama Budi 76 juta. Terus ada keterangan di soal nih, gaji per bulannya Joko itu 1 juta, gaji per bulannya Budi itu 2 juta. Terus ada lagi keterangan, tingkat hasil atas modal sebesar 10% dari saldo modal awal tahun. Nah, berarti ini adalah interest allowance-nya. Interest allowance-nya 10% dikali sama modal awal tahun, gitu.
Sisa laba setelah salary akan dibagi sama rata. Jadi kalau misalnya ada income, itu tuh bakal dibagi sama rata 50%, 50%. Terus laba bersih tahun ini sebesar 60 juta. Nah, kita masuk soal perhitungan. Pertama, kita hitung salary allowance dulu. Salary allowance-nya kan per bulan itu 1 juta, berarti tinggal dikali 12 kan. Berarti Joko 12 juta, terus si Budi itu 24 juta. Totalnya ada 36 juta. Terus ada interest allowance. Interest allowance-nya itu 10% dari modal awal tahun. Berarti nanti si 62.900 kali 10%, si 76 juta dikali 10% juga. Totalnya itu segini. Nah, kita lihat di sini ya. Totalnya itu kan baru 49.890. Terus katanya ada laba bersih 60 juta. Nah, padahal kita baru ngitungnya 49.890. Nah, berarti kita hitung nih selisihnya total dari 60 juta dikurang sama 49.890. Berarti ada selisih sebesar 10.110. Nah, 10.110 ini apa sih? 10.110 ini adalah remaining income. Tadi katanya atau sisa laba remaining income tuh. Sisa laba setelah salary akan dibagikan setelah salary dan interest akan dibagi sama rata. Nah, berarti si 10.110 ini bakal dibagi 2, 5.055.000 gitu. Dan nah, terus abis itu jurnal penutup nih. Jurnal penutup ya udah tinggal kan income-nya itu laba bersihnya 60 juta, berarti ditutup 60 juta ditutup ke totalnya ini. Kan tadi total salary, interest sama remaining income 23 juta buat Joko, buat Budi 36 juta. Berarti dari 60 juta ini dibagi buat Joko 23, buat Budi 36. Terus abis itu kita bakal ngejurnal salarinya. Jadi kan gini nih ya, logikanya adalah si siapa namanya itu Joko dan Budi itu tuh mereka yang ngasih modal. Nah, terus mereka buat perusahaan kan. Nah, perusahaan itu juga menggaji mereka, menggaji si Joko dan Budi. Jadi seolah-olah gaji ini bakal jatuhnya ke ya. Jadi nanti bakal dihapuskan Joko Capital 12 juta, Budi 24 juta, Joko Prive 12 sama Budi Prive 24 juta gitu. Terus abis itu ini nih beginning capital nih ya. Kalau misalnya kan ini tadi perhitungan, yang ini jurnal penutup, yang ini statement of change in equity. Jadi yang pertama beginning kita itu ada 62.900 sama 62.900 sama 76 juta. Terus ada dividing income. Dividing income itu tuh tadi 23 juta sama 36 juta. 23 sama 36. Terus abis itu dikurang sama prive tadi. Prive 12 dikurang sama 24 juga. Terus jadilah ending capitalnya adalah segini gitu. Jadi statement of change in equity adalah beginning capital ditambah dividing income dikurang sama prive-nya gitu. Ini yang untung, kalau yang rugi sebenarnya sama aja. Nih soalnya sama, tapi laba bersihnya cuma 40 juta. Jadi kan tadi totalnya itu tuh total salary sama interest 49 juta. Tapi padahal labanya itu cuma 40 juta. Berarti ada kelebihan 9 juta kan. Nah, 9 juta ini harus dikurangin. Jadi si salary tambah interest dikurang sama remaining loss. Karena dia minus, jadi dia remaining loss.
dikurang sama 4.945 gitu. Itu aja bedanya. Jadi karena dia saldonya segini, harusnya itu tuh 40 juta, berarti harus dikurangin. Berarti nanti apa namanya, dividing income-nya Joko itu cuma 13 dan Budi 26 juta. Terus jurnalnya itu sisanya sama, konsepnya itu sama. Bedanya cuma remaining income. Kalau misalnya yang total salary sama interest itu melebihi si laba bersih, berarti dia harus dikurang. Kalau misalnya dia si laba bersih melebihi si salary plus interest, itu berarti nasi ditambah, gitu aja logikanya. Terus pembubaran. Pembubaran ini sebenarnya ada dua tipe. Ada masuknya sekutu baru, ada yang sekutu bubar gitu. Kita bahas yang mana dulu ya? Kita bahas yang ini aja dulu deh, nggak apa-apa. Nih, masuknya sekutu baru membeli dari sekutu lama. Jadi maksudnya apa? Jadi di sini tanggal 2 Januari 2020 Susi itu masuk ke Jody Hardware. Tapi si Susi ini tuh nggak merubah persen kepemilikan gitu loh. Karena si Susi ini ngebeli aja masing-masing setengah dari modal Joko sama setengah dari modal Budi. 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 Nah, jadi Susi itu mau masuk ke Jody Hardware dengan membeli setengah kepemilikan Joko sama setengah kepemilikan Budi. Nama persekutuannya berubah jadi Jody Su Hardware. Berapapun uang yang dibayarkan Susi kepada Joko Budi, persekutuan akan menjurnal. Jadi gini konsepnya, kan si Susi itu tuh ngebeli kepemilikan setengah Joko sama Budi, terus berubah namanya jadi Jodisu. Nah, berapapun uang yang dibayar Susi, si persekutuan itu bakal ngejurnalnya itu sebesar perpindahan capitalnya aja gitu loh. Jadi saldo modal, kan kita ini 2020, berarti kita harus tahu saldo modal akhir tahun 2019. Nah, kita itu pakai yang ini nih, pakai yang loss, dia maunya pakai yang loss. Dia si 64 juta sama 78.655. Nah, 64 juta sama 78. Nah, berarti kita itu mindahin aja dari capitalnya Joko ke capitalnya Susi. Capitalnya Joko 64 bagi 2, terus capitalnya si Budi 78 dibagi sama 2. Terus pindah ke Susi Capital, tinggal ditambah aja dari debitnya Joko plus Budi gitu. Terus abis itu jadi saldo modal awal tahun 2020 Joko tinggal 32.102.225, terus si Budi juga tinggal 39 juta, terus si Susi ada 71.450 gitu. Totalnya itu tetap sama 142.900 nih ya kita totalin. Karena cuma kayak perpindahan doang. Jadi mau si Susi ini bayaran 100 juta, 200 juta, yang bakal dijurnal sama partnership itu tetap perpindahan capitalnya aja gitu. Terus masuknya sekutu baru menyerahkan aset. Nah, masuknya sekutu baru menyerahkan aset itu misalnya gini nih, kan masuk nih sekutu baru, tapi dia itu merubah persen kepemilikan, dia itu nggak ngebeli dari kepemilikannya sekutu lain, tapi dia mau ngubah persen kepemilikannya. Nah, terus abis itu masuknya sekutu baru menyerahkan aset ini, dia itu tuh ada dua cara
ada dua ada dua kemungkinan. Nah, yang bisa dapat bonus itu tuh ada bisa sekutu baru yang dapat bonus, ada bisa sekutu lama. Maksudnya itu apa? Kalau misalnya gini nih, kalau misalnya sekutu baru yang mendapatkan bonus, berarti karena sekutu lama itu tuh bilang, eee, karena sekutu lama itu bilang kayak, "Kamu memiliki potensi." Jadi sekutu baru yang dapat bonus itu karena, sekutu lama itu, memberikan bonus kepada sekutu baru berkaitan dengan potensi yang dimiliki sama sekutu baru. Jadi intinya kalau misalnya yang dapat bonus itu si sekutu baru, karena sekutu lama itu merasa si sekutu baru ini punya manfaat yang besar bagi keberlangsungan persekutuan. Kalau misalnya sekutu lama yang dapat, karena si sekutu baru itu merasa kayak, "Oh, persekutuan ini pasti bakal sukses ke depannya, jadi nggak apa-apa yang dapat bonus itu sekutu lama," gitu. Nah, terus abis itu, pada tanggal 2 Januari, agar modal persekutuan makin besar, Susi memilih masuk sebagai sekutu baru pada persekutuan Jody Hardware yang menyetorkan kas sebesar 80 juta. Susi akan mendapatkan 25% kepemilikan. Jadi pertama kali yang di jurnal, kalau misalkan tadi yang di sini, cuma Perpisahan eh, perpindahan dari capital lama ke capital baru. Kalau ini kan dia benar-benar mengubah persen kepemilikannya. Jadi jurnalnya adalah cash pada Susi Capital sebesar 80 juta dia mengeluarkan cashnya. Terus habis itu persen kepemilikannya berubah kan tadi gue bilang. Jadi awalnya dia itu 64, 78 sama 80 nih. Totalnya adalah 222.900 juta, 900.000 rupiah. Nah, harusnya kalau misalnya Susi mendapatkan 25% kepemilikan, berarti kan nanti si Susi Capitalnya itu 25% dikali 222.900. Berarti si Susi itu tuh harusnya capitalnya itu 55 juta, padahal yang diserahkan si Susi itu tuh ada 80 juta. Berarti ada perpindahan nih, ada selisih antara 80 sama 55 ini ada 24 juta. Nah, dari 24 juta ini bakal dialokasikan kepada Joko dan Budi. Sebesar berapa? Kan tadi ada keterangan kalau misalnya alokasi-alokasi itu tuh disepakatin bakal dibagi sama rata. Berarti 12 juta sama 12 juta dibagi 2 aja tinggal gitu. Jadi gue ulangin, kan si Susi ini tuh bayar 80 juta untuk mendapatkan 25% kepemilikan. Nah, berarti yang pertama di jurnal kita dapat cash pada Susi Capital sebesar 80 juta. Terus kita totalin nih capitalnya Joko, Budi, sama Susi 222 juta. Nah, katanya kan Susi cuma nerima 25%. Nah, 25% dari total capital-nya berapa sih? Nah, 25% dari total capital itu tuh cuma 55 juta. Jadi cuma 55 juta. Padahal yang dibayar itu ada 80 juta. Berarti kita harus mengurangi 24 juta. Nah, dari 24 juta ini, kan dikurangi nih Susi Capital. Nah, ini nih bakal dialokasikan ke Joko dan Budi supaya, persen kepemilikan mereka itu tuh persen kepemilikan mereka itu bakal bertambah gitu. Jadi nanti 24 juta dibagi 2 buat Joko, dibagi 2 buat Budi. Kenapa dibagi 2 aja? Karena tadi ada kesepakatan di awal kalau misalnya ada alokasi itu tuh, sepakatnya mereka itu bakal dibagi sama rata. Berarti nanti saldonya Joko tinggal ditambah aja saldo sebelum ditambah alokasi bonus, sama saldo Budi juga saldo sebelum sama alokasi bonus, begitu.
Terus habis itu kita itu bakal menjurnal nih, bakal menjurnalnya Susi Capital, kita menghapuskan tadi ada Susi Capital 80 juta, supaya kita jadi 55, kita harus menghapus 24 juta ini. Kita pindahin ke saldo Joko 12, ke saldo Budi 12. Kalau mau digabung jurnalnya sekaligus itu cash yang diterima kan 80, Joko Capital tadi 12 juta, terus Budi Capital 12 juta, terus Susi Capital itu 55 juta, begitu kawan. Terus biasanya nih kalau misalnya sebelum ada masuknya sekutu baru, kalau misalnya ada sekutu baru, perusahaan itu perusahaan yang punya sekutu sebelum masuknya sekutu baru itu biasanya perusahaan melakukan revaluasi aset. Jadi kayak misalnya gini nih, tanggal 2 Januari 2020 sebelum Susi masuk menjadi sekutu baru, Joko dan Budi sepakat untuk merevaluasi inventory. Jadi saldo inventory-nya itu tuh 15 juta book value-nya. Terus market value-nya itu 18 juta. Jadi ada selisih kan nih 3 juta. Jadi nanti kan kita sepakat bakal jadi 18 juta. Berarti nanti inventory bertambah 3 juta. Terus pada Joko Capital 1,5, terus Budi Capital 1,5. Gitu. Terus pembubaran persekutuan keluarnya sekutu lama. Jadi kan tadi kita udah belajar yang masuknya sekutu. Nah ini kalau misalnya dia emang bubar gitu. Persekutuan persekutuan ABC dimiliki oleh A, B, dan C. B mundur sebagai sekutu dan kepemilikannya dibeli oleh A. Saldo modal B adalah 20 juta, maka persekutuan akan menjurnal. Jadi maksudnya apa ini? Maksudnya adalah si B ini keluar, terus kepemilikannya si B dibeli sama A. Berarti ada perpindahan kepemilikan aja. B capital pada E capital sebesar 20 juta. Terus selanjutnya persekutuan ABC dimiliki oleh A, B, dan C. B mundur sebagai sekutu dan kepemilikannya dibeli oleh perusahaan. Saldo modal B adalah 20 juta, maka persekutuan akan menjurnal. Ini bedanya apa? Kan ini kita sebagai persekutuan yang menjurnal. Jadi kalau misalnya B keluar, terus kepemilikan itu dibeli saham perusahaan. Berarti perusahaan bakal mengeluarkan cash. B capital pada cash sebesar 20 juta gitu. Terus abis itu pembubaran persekutuan, sekutu lama meninggal. Persekutuan ABC dimiliki oleh A, B, dan C. B meninggal dunia dan persekutuan dilanjutkan oleh A dan C. Setelah direvaluasi dan pembagian laba rugi, saldo modal B adalah 30 juta dan akan dibayarkan kepada ahli waris. Jurnalnya apa? Jadi maksudnya ini apa? Maksudnya adalah B meninggal dunia, tapi persekutuannya masih tetap dilanjutin. Nah, sisa harta B itu bakal dihitung berapa. Nanti katanya ini sepakat saldo modal B itu bakal dikasih ke ahli warisnya. Jadi ternyata ada saldo modalnya itu sisa 30 juta. Berarti nanti jurnalnya B capital pada cash sebesar 30 juta. Itu sampai pembubaran ya. Sekarang likuidasi nih, likuidasi. Apa sih bedanya pembubaran sama likuidasi? Kalau misalnya pembubaran itu tuh dia itu masih ada yang bisa ngelanjutin lagi bisnisnya, kayak misalnya tadi ada yang keluar atau meninggal, masih ada pihak yang mau tetap melanjutkan usaha persekutuan itu. Tapi kalau misalnya likuidasi, dia itu tuh proses penghentian seluruh aktivitas persekutuan. Nah, sebab-sebabnya itu tuh ini keluarnya atau meninggalnya sekutu dari persekutuan, tapi para sekutu yang tersisa itu udah nggak mau lagi melanjutkan persekutuan itu.
Terus habis itu sistem perekonomian yang kurang mendukung beroperasinya perusahaan, terus bencana alam atau kecelakaan, terus perselisihan, terus habis itu dibubarkan karena alasan hukum, gitu. Itu adalah, alasan-alasan kenapa adanya likuidasi. Pokoknya kalau misal ada likuidasi berarti perusahaan itu bakal benar-benar bubar gitu. Terus abis itu proses likuidasi itu tuh apa aja sih yang pertama step-stepnya yang bakal dilakuin. Pertama, jika likuidasi itu tidak terjadi pada awal atau akhir tahun, atau misalnya itu terjadi di tengah-tengah tahun, maka kita itu harus menghitung, laba ruginya sampai periode dilakukannya likuidasi gitu, kayak misal penjualan aset tetap di tengah tahun gitu. Jadi proses likuidasi ini tuh misalnya bulan Juni nih, awal bulan Juni. Jadi kita tuh harus menghitung laba rugi dari Januari sampai awal Juni itu untuk dihitung dan dialokasikan nantinya. Terus habis itu yang kedua, mengkonversi aset non-kas menjadi kas. Jadi kalau misalnya persekutuan itu masih punya aset-aset non-kas, itu tuh bakal, kita jual semua untuk menghasilkan cash. Nah, cash tersebut itu bakal dialokasiin untuk bayar kreditor, untuk alokasi modal ke sekutu, dan lain-lain. Terus habis itu yang ketiga, jika ada modal sekutu yang bersaldo debit, maka akan ditutup dari akun saldo piutangnya. Kalau misalnya dia nggak punya piutangnya, dia harus menyerahkan harta pribadinya untuk menutup saldo debit modalnya. Maksudnya ini apa? Jadi kalau misalnya modal sekutu ternyata modal akhirnya itu tuh debit, berarti harus ditutup sama saldo piutangnya. Kalau misalnya dia nggak punya saldo piutang, mau nggak mau dia harus membayar pakai harta pribadinya. Ingat kan tadi kalau misalnya persekutuan ini unlimited liability. Jadi mau nggak mau dia harus bayar, pakai harta pribadinya. Terus yang keempat yang keempat mengakui laba atau rugi dan beban likuidasi yang terjadi selama proses likuidasi. Pokoknya nanti ada. Terus yang terakhir mendistribusikan kas kepada para kreditur. Kita langsung masuk aja ya ke ilustrasi agar supaya kita paham. Oh, jadi ini juga ada dua nih. Ada yang kalau misalnya laba sama misalnya ada rugi. Kita kita bakal fokus ke rugi deh nanti gantian. Jadi misalnya gini nih, akhir tahun itu, ada apa namanya, SOFP-nya itu ini. Terus aktiva non-kasnya terjual seharga 75 juta. Seluruh utang persekutuan terlunasi. Rasio pembagian laba rugi antar Joko, Budi, Susi adalah 3:2:1. Ini nggak berhubungan sama yang sebelum-sebelumnya ya. Pertama, kita lihat nih, kita lihat di sini, kita bakal membuat tabel ini. Jadi di tabel ini tuh kita bakal ngelompokin aset, liability, sama capital. Aset ini kita kelompokin berdasarkan cash, non-cash, terus capital nanti berdasarkan persekutunya. Jadi yang pertama balance from realization. Balance from realization itu tuh cash-nya kan 5 juta. Terus non-cash-nya berapa? Tinggal kan ini total asetnya 65 juta. Kalau cash-nya 5 juta berarti non cash-nya ada 60 juta kan. Nah, ya udah kita masukin aja 5 juta, non cash-nya 60 juta. Liabilities-nya tinggal total liabilities-nya, notes payable sama account payable 15 tambah 16 juta. Berarti 31 juta. Terus capital-nya tinggal masukin aja 15, 17,8 sama 1,2 gitu. Terus sell of asset. Nah, pertama habis kita ngitung balance awalnya, kita ngitung penjualan asetnya. Penjualan asetnya tadi dia bilang
Aktiva non-kas terjual seharga 75 juta. Berarti kita menerima kas sebesar 75 juta dong di sini, 75 juta. Nah, padahal asetnya itu tuh cuma ada 60 juta. Berarti kita dapat gain. Dapat gain sebesar 15 juta kan, 75 juta kurang 60 juta. Berarti 15 juta kita dapat gain. Nah, dari gain 15 juta ini katanya pembagian laba ruginya 3:2:1. Berarti ya udah tinggal lo bagi aja dari ini kurang ini, terus lo kali 3/6, terus yang ini 2/6, terus yang ini 1/6 gitu. Nah, berarti dari income 15 juta, Joko dapat 7,5, Budi dapat 5 juta, Susi dapat 2,5 juta. Terus kita hitung nih balance afternya. Balance afternya itu tuh kita totalin aja dari yang atas ini, si cash-nya berapa, cash-nya 80 juta, pokoknya semuanya ditotalin nih. Ini adalah balance after realization. Nah, terus hal yang kedua kita lakuin, kan pertama kita tadi jual aset. Terus yang kedua, kalau kita udah dapet duit, kita harus pertama kali ngelunasin utang kita dulu. Nah, utang kita ada 31 juta. Nah, kita kurangin cash yang kita punya 31 juta, berarti cash akhir kita ada 49 juta kan, tinggal 80 dikurang 31. Terus liabilities-nya itu tuh berkurang jadi 0, tinggal udah habis liabilities-nya. Terus capital-nya tetap kan ini. Terus habis itu cash distributed to partners. Jadi kan ini total cash-nya 49 juta yang terdiri dari 22.500 Joko, 22.800 Budi, Susi 3.700. Nah, sisa-sisa modal ini kan milik mereka masing-masing. Karena milik mereka masing-masing ya otomatis kita kasih dong ke mereka. Berarti Joko bakal dapat 22.500, Budi bakal dapat 22.800, Susi bakal dapat 3,7. Final balance-nya ini harus 0 ya, gitu. Terus abis itu nih ya udah kalau misalnya jurnalnya tinggal cash-nya, kan kita nerima cash 75 juta nih. Kita pertama menjurnal penjualan aset, kita dapat cash 75 juta. Accumulated depreciation 8 juta. Pokoknya semua jurnal ini diambil dari sini gitu. Akun receivable 15, inventory, equipment, terus kita juga jurnal Joko, Budi, sama Susi. Joko, Budi, sama Susi ini adalah income-nya, gain-nya. Nah, gain-nya itu kita bagi masing-masing ke orang-orang 7,5, 5 juta, sama 2,5 juta gitu. Terus mencatat pelunasan utang persekutuan. Nah, ini juga utang persekutuan kan ada 15 sama 16. Berarti nanti tinggal kita hapusin aja. Notes payable di debit 15, akun payable di debit 16, terus pada cash 31 juta. Terus membagi sisa kas kepada sekutu. Ya udah kalau membagi sisa kas tadi yang gue sebutin, sisanya kan ini nih. Kita bagi-bagiin, berarti kita bakal mengeluarkan cash di kredit 49, terus debitnya ya capital ini per masing-masing sekutu. Terus abis itu kalau misalnya rugi nih, kalau misalnya rugi ternyata terjualnya cuma seharga 30 juta aja. Nah, berarti di sini kan sales itu tuh 30 juta, padahal asetnya itu ada 60 juta, berarti ada loss 30 juta kan. Nah, dari loss 30 juta ini dibagi 3:2:1. Ada 15 juta, 10 juta, sama 5 juta gitu. Terus balance after realization-nya itu tuh tinggal ditambah aja kayak tadi. Nah, bedanya kita lihat nih di sini. Kan tadi apa namanya? Bentar ya, Boy.
Jadi kan tadi, dia dapat penjualannya itu tuh 30 juta, terus padahal asetnya itu ada 60 juta. Nah, terus tadi itu, dibagi per 3, 2, 1, berarti si Joko minus 15, Budi minus 10 juta, terus Susi minus 5 juta. Nah, kita lihat di sini ya, balance after realization-nya. Balance after realization si Joko habis. Jadi dia nggak punya lagi, dia nggak bakal dapat sisa modal lagi. Terus Budi masih ada sisa 7,8. Susi dia malah utang, utangnya ada 3.800.000. Nah, ini dia yang diomongin tadi. Nah, pertama kan udah nih, pertama kan balance after realization, habis jual aset, kita bayar utang dulu. Utangnya ada 31 juta. Nah, berarti, kita lunasin utang, cash yang ada di perusahaan tinggal 4 juta nih. Cash yang ada di perusahaan tinggal 4 juta. Nah, si 4 juta ini terdiri dari Budi Capital 7,8, terus habis itu Susinya itu minus 3,8. Nah, minus 3,8 ini, Susi ini harus ngebayar ke persekutuan sebesar 3,8 supaya dia nggak minus lagi. Nah, terus habis itu, kita lihat di sini, berarti Susi di sini dia harus bayar pakai harta pribadinya 3,8. Berarti nanti kas yang diterima sama perusahaan ada 3,8 bertambah. Berarti balance-nya after pembayaran Susi itu ada 7,8. Nah, 7,8 ini bakal dibayarin ke capital-nya si Budi gitu. Jadi statusnya gini, kalau misalnya ada loss, itu kan dibagi-bagi. Terus kita lihat nih, ada yang minus. Nah, si minus ini dia itu harus bayar ke perusahaan 3,8. Nah, nanti harta perusahaan bakal bertambah kan. Nah, harta perusahaan ini bakal dialokasikan kepada capital yang masih tersisa 7,8 ini gitu. Nah, mencatat penjualan aset nih. Mencatat penjualan aset itu bedanya cuma kan ini jadi loss nih. Nah, berarti si 15, 10, sama 5 itu bakal ditaruh di debit gitu. Itu aja bedanya. Ya pokoknya itu aja bedanya. Utangnya tetap sama, terus ini ada lagi, kan tadi si Susi itu masih ada tanggungan nih. Nah, berarti Susi itu kan harus bayar ke perusahaan. Nah, berarti nanti jurnalnya si Susi cash pada Susi Capital sebesar 3,8 juta. Terus si perusahaan bakal bayar ke sekutu yang tersisa si Budi. Berarti nanti perusahaan bakal mengeluarkan cash. Budi Capital pada cash itu 7,8. Nah, sekian materi dari gue buat TM12 Partnership Liquidation. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.